Sebelum pembelajaran kita mulai, pastikan kalian sudah mandi pagi, sarapan, dan jangan lupa sholat sunat duha 2 rakaat. Hari ini kita akan belajar 1. Qasim Tahfidz, 2. Tematik, dan 3. Bahasa Arab. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bil muhammadi nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin. Nah, selanjutnya simak baik-baik ya materi dan tugas dari Ustadz-Ustadzah yang akan diberikan hari ini. Pelajaran pertama yaitu Tahsin Tahfidz. Untuk tahfidz, Ustadz Bayu akan mengirimkan voice note Quran Surat Al-Insan ayat 2 yang bisa kalian setorkan maksimal pukul 21.00. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Pelajaran kedua adalah tematik. Hari ini Ustadzah akan menerangkan buku tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup. Subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, dan pembelajaran 1. Sebelumnya, mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya berupa tumbuh-tumbuhan. Sekarang, amatilah tumbuh-tumbuhan di sekitar kalian. Apa sih manfaat yang bisa kalian dapat dari tumbuhan tersebut? Yuk, sekarang mari kita cari tahu bersama. Untuk menjawab pertanyaan dari Ustadzah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Dalam gambar tersebut terlihat bahwa manusia dan hewan memanfaatkan tumbuhan sebagai sumber pangan. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa tumbuhan adalah sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Lalu, adakah manfaat lain yang diperoleh manusia dan hewan dari tumbuhan? Kali ini Ustadzah akan menerangkannya pada kalian. Beberapa manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan antara lain: 1. Sebagai sumber energi. 2. Sebagai sumber vitamin untuk kesehatan tubuh. 3. Sebagai sumber oksigen untuk bernafas. 4. Sebagai pengikat air di dalam tanah. 5. Sebagai peneduh dan memperindah kehidupan yang ada di bumi. Setelah kalian belajar tentang manfaat tumbuhan, sekarang kita akan belajar tentang fase pertumbuhan tanaman padi. Padi merupakan makanan pokok bagi sebagian wilayah di Indonesia. Salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas tanaman padi adalah pemeliharaan atau teknik budidaya. Ada pendekatan yang cukup efektif untuk menentukan tindakan budidaya yang tepat, yaitu dengan memahami fase pertumbuhan tanaman padi, sedari penyemaian benih hingga panen. Secara garis besar, fase pertumbuhan tanaman padi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu fase vegetatif dan fase generatif. Namun, ada yang membagi lagi fase generatifnya menjadi fase reproduktif dan pematangan. Di daerah tropis, fase reproduktif berlangsung lebih kurang 35 hari, sedangkan fase pematangan sekitar 30 hari. Perbedaan umur tanaman ditentukan oleh perbedaan panjang fase vegetatif. Adalah awal pertumbuhan tanaman mulai dari perkecambahan benih sampai terbentuknya bunga. Pada umumnya, fase vegetatif dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, tahap perkecambahan benih. Pada tahap ini ditandai dengan kemunculan radikula dan daun pertama yang berlangsung sekitar 3-5 hari.
Tahapan selanjutnya adalah tahap pertunasan. Pada tahapan ini ditandai dengan terbentuknya 5 daun sempurna dan sistem perakaran serabut yang berkembang dengan cepat. Umumnya terjadi pada umur 15-20 hari. Pada kondisi ini, bibit siap dipindah tanamkan. Tahapan yang ketiga adalah tahap pembentukan anakan. Pada tahapan ini ditandai dengan munculnya anakan bersama dengan berkembangnya tunas baru. Anakan muncul dari tunas aksial pada buku batang dan menggantikan tempat daun serta tumbuh dan berkembang. Pada tahapan ini berlangsung sekitar 30 hari. Pada fase generatif, fase reproduktif ditandai dengan terbentuknya bakal malai pada ruas buku utama dan terbentuknya bunga yang menghasilkan serbuk sari yang akan membuai putik. Fase ini berlangsung sekitar 35 hari. Pemberian zat pengatur tumbuh atau penambahan hormon tanaman dan pemeliharaan tanaman dari serangan penyakit sangat diperlukan pada fase ini. Pada fase pemasakan, terdapat tahap matang susu, di mana tahapan ini paling disukai oleh walang sangit. Dan pada fase ini diharapkan kondisi pertanaman tergenang 5-7 cm di dalam air. Tahapan yang terakhir adalah tahap gabah matang, di mana pada tahapan ini ditandai dengan tanaman padi pada tahap matang 90-100% dari gabah isi berubah menjadi kuning dan keras. Pada kondisi ini sudah tidak diperlukan lagi banyak air. Periode pematangan dari tahap masak susu hingga gabah matang penuh masak fisiologis berlangsung selama sekitar 35 hari. Demikian tadi materi pembelajaran tematik. Yuk kita lanjut di pembelajaran ketiga, yaitu tentang bahasa Arab. Untuk pelajaran bahasa Arab, silakan kalian simak video berikut. Setelah itu, silakan kalian tirukan cara penyampaian bilangan sesuai dengan video yang sudah kalian tonton. Demikian pelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.